Hello guys, kembali lagi di channel Taron Sweet Channel. Ya, kalau misal kalian lihat, sekarang baju aku juga udah lumayan rapi ya guys. Jadi ini emang ada sesuatu yang spesial. Dan topik dari video ini itu mungkin kita bakalan cerita-cerita santai aja ya. Jadi nggak ada materi-materi yang terlalu berat buat kalian juga. Jadi kita santai-santai aja. Sekalian aku mau obrolin tentang 1 tahun aku udah ada di dalam dunia per-YouTubean ini. Dan apa aja yang telah aku lakuin. Ya, jadi balik lagi ke cerita awal, itu aku pakai baju rapi soalnya ya aku mau rayain sesuatu yang spesial di hidup aku, yaitu di tanggal 10 Desember 2001 aku lahir. Ya, jadi lebih tepatnya kalau aku upload video ini tanggal 10 Desember, jadi aku udah masuk ke usia yang ke-20 tahun. Jujur, di tahun sebelumnya sampai sekarang, itu tuh betul-betul perjalanan yang panjang banget, banyak suka dan duka yang aku laluin sih guys. Yang pertama itu kalau misal kalian lihat, dari awal kali aku memulai YouTube, itu dari vlogging. Tapi kalau menurut aku bisa mengamati kalau diri aku tuh masih belum cocok untuk di dalam dunia perflogan. Jadi aku langsung ajak pindah niche ke bagian mining cryptocurrency dan puji Tuhan aku ngedapetin views-nya yang banyak banget dan channel aku bisa berkembang sampai sekarang ini. Ya, jadi kalau misal aku udah mulai cerita, kalian jangan anggap aku udah sombong ya guys, jangan kayak gitu. Jadi yang di atas aku itu masih lebih banyak lagi guys, tapi nggak apa-apa, kita harus bisa memulai untuk bersyukur dari apa yang kita punya. Jadi aku bersyukur banget sih kepada yang namanya Ko Timothy dan Ko Raymond yang udah bikin video 1 tahun lalu tentang kalau misal Ko Timothy ya, cara ngedapetin 100 juta pertama dan cerita-cerita peluang bisnis dari Ko Raymond. Nah, jujur itu sesuatu yang wow banget sih menurut aku sih. Jadi kalau misal kalian pikir anak usia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun yang bisa dibilang masih muda, bakalan sangat sulit buat kalian untuk percaya kalau misalnya kalian punya 100 juta pertama di umur segitu. Tapi ya emang kayak gitu guys. Waktu pertama kali aku dengar itu di umur 18 tahun, itu aku jujur ya. Itu kayak, hah emang bisa ya? Emang bisa kayak gitu? Emang nggak salah? Emang kayak gini? Nah, aku selalu pikiran susah, 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 tapi aku nggak pernah berpikiran yang, oh gimana, 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 gimana. Nah, waktu aku umur 19 tahun, aku langsung mulai-mulai untuk mencoba yang namanya sesuatu yang orang lain bilang susah, dan aku langsung patahin, aku bilang gampang. Dan iya, semuanya kejadian dong guys. Jadi emang yang namanya perkataan itu adalah doa. Jadi puji Tuhan banget, aku di umur 19 tahun ini aku bisa ngedapetin yang namanya 100 juta pertama dari hasil investasi. Dimana kalau misal kita throwback dulu ya, di tahun 2020 itu aku juga pernah nulis resolusi aku waktu di umur 18 mau ke 19. Jadi kalau misal kalian nggak percaya ya, ini aku pernah tulis resolusi aku dan ini real betulan guys. Ini aku simpen di koper aku sampai sekarang dan aku barusan aja cari-cari kertas resolusi aku ini dan ya ketemu dong. Jadi ini adalah resolusi di tahun 2021. Kalau misal kalian lihat di sini, ya. Ya, jadi mungkin ini kertasnya nggak terbalik ya guys, tapi aku nggak apa-apa, aku bakalan bacain aja resolusi aku di tahun lalu dan apa yang udah tercapai dan apa yang belum. Yang pertama, itu aku pingin ngebuat yang namanya bisnis aku sendiri. Puji Tuhan banget, aku sekarang juga udah bisa memulai bisnis ya, bisa dibilang skala kecil, tapi nggak apa-apa. Kita soon bakal menjadi skala yang bisa dibilang global ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian tanya, kok bisnis koko apa sih? Nah, bisnis aku yang pertama itu, buat kalian yang udah ikutin GPU Mining ID dan juga channel YouTube aku, kalian pasti tahu kan kalau misal aku tuh buka yang namanya pre-order GPU dari Taiwan dan aku kirim ke Indonesia. Itu adalah salah satu bisnis aku yang aku coba untuk improve supaya lebih besar lagi gitu guys skalanya. Jadi itu yang pertama, aku udah bisa membangun bisnis aku. Terus yang kedua, bisnis aku yaitu ya YouTube. Jadi kalau misal kalian lihat juga, aku emang suka rutin upload YouTube, itu semuanya bukan murni tentang uang guys. Tapi aku cuma murni mau share ke kalian gimana caranya kalian tuh bisa sama gitu guys, bisa sama kayak aku. Ya at least kalau aku bisa, kalian pun juga harus bisa. Nah itu aja guys, tujuan aku bikin YouTube tuh aslinya cuma itu, bukan tujuan untuk mencari uang segala macam sih. Nah terus resolusi aku yang kedua di tahun lalu, itu aku buat kayak gini guys. Aku mau mendapatkan passive income.
Iya, jadi passive income yang aku dapetin di sini tuh ya bisa dibilang dari mining juga bisa, dari misal trading saham, trading cryptocurrency, dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan banget, aku juga udah bisa untuk ngedapetin passive income dengan nilai ya bisa dibilang puluhan juta setiap bulannya dari hasil mining crypto ini guys. Ingat yang kata aku di video yang lalu, yang namanya kita mining itu kita ibaratnya sama kayak membuat bisnis, bisa naik, bisa turun. Kalau misal turun, kita gimana caranya untuk mengimprove lagi? Dengan cara misal tambah GPU, tambah apa, dan lain sebagainya. Bukan malah kita menjual aset. Soalnya ingat guys, yang namanya kita untuk mendapatkan passive income itu datangnya dari investasi. Nah, kalau kita investasinya cuma jangka waktunya pendek-pendek-pendek, ya kita nggak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga guys. Kalau misal kalian ingat, di video beberapa bulan yang lalu, lebih tepatnya awal-awal aku ngebuat YouTube, aku juga udah pernah cantumin bahwa aku pernah ngedapetin $2.000 pertama. Nah, $2.000 pertama itu guys, itu udah besar banget waktu itu. Soalnya kan aku masih kuliah juga dan penghasilan aku juga nggak bisa sebesar itu. Tapi guys, kalau misal aku akumulasiin sekarang, hasilnya tuh bisa berkali-kali lipat, bahkan 5-4 kali lipat lebih besar daripada $2.000 itu tadi guys. Terus lanjut yang ketiga, aku tuh punya resolusi untuk membeli apartemen guys. Ya, jadi aku tuh dulu tuh udah kepingin banget beli rumah, tapi ya itu guys, yang namanya orang masih belum bisa punya duit yang cukup segitu banyak buat membeli rumah. Tapi kalau misal kalian tanya sekarang kok udah bisa beli apartemen, jawabannya bisa, tapi aku lebih memilih untuk mengconsider beli rumah aja daripada beli apartemen. Soalnya ya kalau misal aku hitung-hitung sih lebih oke atau lebih worth it ketika kita beli rumah secara langsung kayak gitu guys. Terus resolusi yang keempat, itu aku pingin ngedapetin 10.000 NTD setiap bulan. Kalau misal kita rupiahin itu sekitar 5 juta per bulan. Dan puji Tuhan sekali lagi, aku juga udah bisa ngedapetin bahkan lebih dari 5 juta guys. Emang Tuhan itu punya rencana yang baik ya. Kalau misal kita mintanya 5 juta, Tuhan itu bisa mengkali-kali lipatkan ganda uang yang kita minta. Dan ya, puji Tuhan banget aku bisa dicukupin kehidupanku sampai sekarang ini guys. Dan resolusi yang kelima yang aku catat pada waktu itu, aku bisa menginvestasikan sebagian apa yang aku punya untuk prepare my future. Wow, itu jujur perjalanan yang panjang banget guys. Dari tahun lalu sampai sekarang, kalau bisa dibilang sih, aku jujur terharu banget. Ya emang betul sih guys, kalau misal kita punya resolusi, itu kita harus catat betul-betul dan kita harus hayati dan juga kita harus simpen yang namanya notes kita itu di tempat yang dimanapun dan kita baru boleh buka di tahun depannya kita lihat apakah yang semuanya ini udah bisa tercapai apa belum. Dan sekarang sih puji Tuhan banget, wow aku nggak nyangka banget sih guys kalau misal aku bisa sampai di titik seperti ini. Dan juga mau berterima kasih buat kalian yang udah mensupport, mendukung aku sampai aku di titik sekarang ini. Bahkan YouTube aku yang sekarang ini di tanggal 8 Desember 2021 itu udah mencapai 11.000 subscriber. Wow, aku jujur nggak nyangka banget guys. Semoga kita bisa melalui tahun-tahun ini menjadi yang lebih baik. Nah, nggak lupa juga aku setelah buat video ini, tepat di usia aku yang 20 tahun, aku bakalan ngebuat resolusi untuk di tahun depannya lagi, yaitu di usia 21 tahun. Nah, tapi guys, aku mau spill sedikit tentang resolusi apa yang aku pingin capai di tahun selanjutnya. Yang pertama, itu aku pingin banget guys ketemu sama Ko Raymond yang CEO-nya dari Ternak Uang, dan juga aku pingin banget ketemu sama yang namanya Ko Timothy. Ya jujur kedua orang ini guys yang bisa ngubah aku sampai di titik yang seperti ini. Kalau misal kalian lihat YouTube-nya si Ko Timothy yang 100 juta pertama, waktu aku lihat itu guys, itu aku cuma mikir, ah emang bisa ya? 100 juta tuh besar banget guys buat ukuran mahasiswa. Tapi ya alam berkehendak lain dan nyatanya aku pun juga bisa guys. Nah maksudnya tuh aku pengen berterima kasih kepada mereka semua yang udah bisa mengubah mindset aku yang awalnya aku bilang susah menjadi gampang. Nah, makanya itu guys, kalau misal salah satu subscriber aku sekarang ini nonton YouTube aku dan kenal sama Ko Timothy dan Ko Raymond, wow, aku mohon banget guys, itu salah satu resolusi di tahun 2021 yang aku harus capai guys. Ya, tapi ya nggak apa-apa sih guys, kalau misal nggak tercapai itu kan cuma resolusi aja ya. Kalau misal udah tercapai ya puji Tuhan banget. Ya guys, jadi buat kalian yang udah nonton videoku sampai akhir, aku ucapin terima kasih banyak ya guys buat dukungan kalian sekali lagi. Dan
Aku mau tutup video ini dengan kasih motivasi ke kalian. Jadi emang channel aku bukan motivasi, tapi nggak apa-apa supaya kalian bisa menjadi lebih semangat lagi untuk berinvestasi. Jadi guys, kalian tuh nggak bakal menjadi kaya kalau kalian nggak berinvestasi. Kalian tuh kalau punya uang banyak, kalian taruh di bank, ya udah uang kalian akan tetap segitu aja. Tapi kalau misalnya kalian putar di investasi, entah itu yang high risk, entah itu yang aman-aman aja, kalian tetap bakalan ngedapetin yang namanya passive income dari sana. Jadi biarlah uang kita itu yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja keras mati-matian sampai kita tua, sampai kita pensiun untuk ngedapetin uang. Nah, kayak gitu guys. Itu sama yang aku terapin dari 1 tahun belakangan ini. Kalau misal kalian lihat aku, journey aku kan semua berawal dari cryptocurrency. Jadi waktu aku awal-awal memulai mining cryptocurrency, itu aku cuma beli 1 GPU aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan waktu itu guys, waktu aku masih mulai, 6 GPU itu cuma bisa ngehasilin $1,5 per hari. Beda sama sekarang yang dengan 6 GPU RX 570, 580 bisa ngedapetin $12. Itu kan yang betul-betul big changes banget kan guys. Nah, di situ adalah turning point di mana aku bisa mengkali-kali lipatkan uang aku yang dari awalnya itu aku betul-betul nggak punya, betul-betul merantau di Taiwan. Dan aku bisa melipat gandakan uang aku di sana dengan cara mining cryptocurrency. Emang ada banyak jalan untuk berinvestasi, nggak cuma mining doang. Tapi nggak apa-apa karena setiap cara atau setiap langkah kita udah mulai investasi itu adalah sesuatu tindakan yang menurut aku udah benar banget. Ya, itu aja sih guys, lebih tepatnya saran aku buat ke kalian. Jadi, makasih banyak sekali lagi buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir ini. Dan ya, bye-bye!